Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai pengalaman lebur atau Shiratal Mustaqim. Entah sudah berapa kali pertemuan mereka antara Kang Rekso dan Jamaluddin. Di pagi setengah siang itu mereka duduk berhadapan di atas tikar pandan di bawah sekerombolan pohon kelapa, tempat yang teduh, tempat yang rindang, yang tak jauh dari persawahan. Ditemani sejaret kecil kopi dan sepiring singkong rebus, mereka bercakap-cakap atau ngobrol. Kali ini Kang Rekso bercerita tentang pengalaman lebur sebagaimana pernah diajarkan Eyang Jabar kepadanya. Dimulai dengan wiritan la maujuda illallah hingga la haula juga inna lillahi, perlahan-lahan diulang-ulang hingga diresapi dan dirasakan apa yang diwiridkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian la maujuda illallah, la maujuda illallah, la maujuda illallah. Tiada yang maujud tanpamu ya Allah, tiada yang maujud tanpamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang wujud, hanya Engkaulah yang wujud ya Allah. Berulang-ulang, terus berulang-ulang hingga ada gambaran di depan mata, sementara mata terus terpejam. Ada gambaran di mana Kang Rekso berjalan-jalan di hamparan pasir, di pantai, di tepi laut yang ombaknya sedang-sedang saja. Kang Rekso berjalan perlahan sambil sesekali memandang lautan luas. Dia berhenti melangkah manakala di hadapannya ada sebuah patung. Patung yang terbuat dari pasir laut yang dikepal-kepal. Patung itu menggambarkan seseorang yang duduk bersila dengan kedua tangan diletakkan masing-masing di atas lutut kanan dan kiri. Posisi orang yang sedang semedi atau meditasi. Dengan rasa penasaran, dia lebih mendekat dan mendekat. Dia menjadi sangat kaget atau terkejut hingga mundur beberapa langkah. Ternyata wajah patung itu adalah wajah dirinya, Rekso. Dia terdiam, bingung. Siapa yang membuat patung dirinya dalam posisi semedi di pantai ini? Dan mengapa wajahnya sama persis dengan dirinya? Rekso bertanya dalam hatinya dengan penuh keheranan, bagaimana ini bisa terjadi? Jarak dia berdiri dengan patung pasir itu lebih kurang 3 meter. Dia menatap patung itu dengan penuh keheranan. Di tengah keheranan itu, tiba-tiba dia melihat ombak yang agak besar bergulung mengenai patung tersebut. Ombak itu mengenai lutut dan wajah patung itu, hingga patung itu kehilangan lutut dan wajahnya. Karena ombak itu datang dan pergi, membesar dan mengecil. Dan ketika datang ombak yang lebih besar, hancurlah seluruh patung pasir itu. Tidak tersisa sama sekali, hanya pasir pantai yang basah karena deburan ombak. Dia makin tidak mengerti melihat semua itu. Dia terdiam, termenung dan berpikir, berusaha memahami apa yang dialami. Namun dia tetap saja tidak mengerti apa maksud dari gambaran itu. Hingga tiba-tiba dia merasakan tubuhnya tergeletak, kelelahan dan tertidur. Keesokan harinya ketika ia bertemu dengan Eyang Jabar, hal itu ditanyakan kepadanya. Eyang Jabar tersenyum, sama sekali tidak tampak wajah kaget atau heran. Itulah pengalaman lebur, pengalaman innalillahi atau la maujuda illallah, jawab Eyang Jabar dengan datar. Kang Rekso diam,
lalu berkata, "Mohon penjelasannya, Ayang. Waktu bapak atau ibu Kang Rekso belum menikah, di manakah Kang Rekso berada?" "Belum ada, Ayang." "Lalu di mana bapak dari bapak Kang Rekso sekarang?" "Sekarang sudah tidak ada, Ayang." "Itulah Kang Rekso, yang semula tidak ada, lalu ada, kemudian kembali tidak ada, atau 010. Itulah perjalanan tubuh manusia, atau perjalanan manusia di alam dunia ini, Kang Rekso. Jadi patung pasir itu adalah gambaran tubuh saya, Ayang." "Iya." "Lalu yang berjalan-jalan itu adalah roh saya?" "Iya." "Suatu saat kita akan menyaksikan tubuh kita lebur, atau kita tinggalkan, atau meninggalkan kita. Hukum innalillahi, atau hukum peleburan. Dari Allah kembali ke Allah, dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari cahaya akan kembali kepada yang maha cahaya, dari kosong kembali ke kosong. Jadi Eyang, apakah ilai rajiun itu harus menunggu kita mati?" "Oh, tidak begitu Kang Rekso. Ilai rajiun memiliki dua arti, yaitu yang pertama, kembalilah kepadanya, dan yang kedua, kembalikan kepadanya. Kembalilah kepadanya biasanya berhubungan dengan dari roh kembali ke yang maha roh. Sedangkan yang kembalikan kepadanya artinya segala kejadian atau peristiwa terserah kepadanya. Idza aradta syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Tuhan menghendaki segala sesuatu terjadi, maka terjadilah. Itu artinya segala yang terjadi adalah atas kehendaknya. Jika selama hidup kita tidak paham kembalikan kepadanya, maka ketika mati kita juga tidak akan mampu untuk kembalilah kepadanya. Apa yang dialami Kang Rekso itu disebut mencicipi pengalaman lebur atau siratal mustaqim. Bagaikan segenggam pasir kita taburkan ke hamparan pasir yang luas. Ibarat sebotol air kita tuangkan ke lautan yang luas. Apa yang dialami Kang Rekso adalah pengalaman pertama, pengalaman lebur atau mencicipi lebur. Suatu saat nanti bila telah terlatih, Kang Rekso bisa sengaja melebur meskipun ada di dalam ruangan. Ketika kita sedang semedi atau wiritan, kita dapat membayangkan dengan bayangan yang sangat kuat seakan-akan berada di tengah persawahan yang amat luas, di tengah malam bulan purnama. Tubuh atau fisik kita yang adalah benda padat, perlahan-lahan kita bayangkan merenggang, lepas dan lepas, hingga hilang dan menyatu dengan cahaya bulan purnama yang meliputi seluruh areal persawahan, meliputi segenap udara yang ada di sana. Yang tersisa adalah rasa bahwa kita bisa merasakan di mana-mana lebur bersama alam semesta atau ruang kosong atau ruang kehambaan. Namun terasa ada sebagaimana sesendok gula yang dilarutkan oleh air teh yang panas yang ada di dalam sebuah gelas. Rasa manis gula telah menyatu dengan air teh. Wujud gulanya tidak ada, namun rasa manisnya telah menyatu dengan air teh. Wujudnya tidak ada, yang tersisa adalah rasanya. Demikianlah bila kita telah merasakan pengalaman lebur. Meskipun tubuh kita telah tiada, namun rasa yang ada, tetap terasa. Misalnya rasa sedih, rasa rindu, rasa dendam, puas atau tidak puas, tetap ada meskipun tanpa tubuh atau fisik. Bila kita yakin bahwa sumber kita adalah pengasih dan penyayang, maka roh kita pun akan lebur dalam kasih sayangnya. Cinta kasih yang tidak terbatas, yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata atau dengan kalimat. Bukankah rasa itu urusan yang merasakan? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.